حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسlimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita meningkatkan setiap saat iman dan takwa kita kepada Allah sebagai rasa syukur kepada Allah. Sebagai rasa syukur Allah telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah iman, hidayah taufik, hidayah Islam, hidayah yang untuk beramal soleh. Kita lakukan ini supaya iman kita itu tetap di dalam jiwa kita, tetap beramal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat yang membawa kedamaian kepada seluruh makhluk, Allah, bukan manusia dan jin saja, kepada seluruh makhluk. Kita perbanyak salawat dan salam terutama di hari Jumat. Terutama di hari Jumat ini adalah permintaan Rasulullah secara pribadi kepada umatnya. Sesungguhnya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, maka perbanyaklah sholawat atasku. Karena siapa yang bersolawat di antara kalian satu kali, maka Allah akan membalas sholawatnya langsung 10 kali. Maka kita perbanyaklah sholawat dan salam tersebut untuk modal kita nanti bertemu dengan Allah, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Naim, di Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam khutbah kita, khutbah singkat pada hari ini, kita akan melihat sikap manusia memiliki ataupun mengelola dunia ini. Ini dalam satu hadis yang ditekankan oleh Rasulullah ketika Rasulullah memanggil para sahabat
untuk mendengarkan hadis yang sangat penting. Karena Rasulullah di awal hadisnya mengatakan, inni uhadditsukum haditsan fahfazuhu. Apa artinya ini? Saya uhadditsukum, memberitahu kalian sebuah hadis, fahfazuhu, maka hafallah ini. Jadi penting ini dihafal. Penting karena kita hidup di dunia ini. Dunia ini bukan hidup kekal di dunia, tidak, hanya cobaan dan sebentar. Supaya kita mengetahui bagaimana sikap manusia, kita posisikan kita berada pada sikap yang mana. Ada 4 sikap manusia menghadapi ataupun mengelola kekayaan dunia ini. Ada 2 sikap yang diridhai Allah dan 2 sikap sebaliknya dimurkai oleh Allah. Mana yang diridhai Allah? Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu. Seorang hamba yang Allah memberi karunia kepadanya, memberi rezeki kepadanya, rezeki ilmu dan harta, malan wa ilman, maka hamba tersebut bertakwa selalu kepada Allah di dalam hartanya, di dalam ilmunya. Karena orang yang punya harta, punya ilmu, apabila dia bertakwa kepada Allah, dia akan membelanjakan, menggunakan harta yang diberikan oleh Allah, ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, dititipkan oleh Allah harta, diamanahkan oleh Allah ilmu, dia akan bertakwa kepada Allah dengan penuh kehati-hatian, menggunakan ilmunya, menggunakan hartanya untuk beribadah, mencari ridha Allah. Fahuwa yattaqi fi malihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu, dan dia bersilaturahim dengan hartanya, dengan ilmunya. Dia menghubungkan semakin erat silaturahim dengan kerabatnya, saudara-saudara kandungnya, kerabatnya, family-familinya, dengan harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada dia, dengan ilmunya. Karena orang yang berilmu, kalau mengamalkan ilmunya, dia semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu sejatinya adalah ulama, mengetahui Allah. Dia sadar bahwa semua yang dia miliki termasuk ilmunya, sebanyak apapun sumbernya dari Allah. Jadi jangan lupa bahwa kita kaya, kita pintar, cerdas, jadi kiai, jadi ustadz, jadi syekh. Itu semuanya karunia Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kaya, harta milik Allah. Ilmu hanya milik Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ini prinsip dalam orang yang pintar, ustadz, kiai. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami enggak punya ilmu ya Allah kecuali Engkau mengajarkannya kepada kami. Melalui orang, melalui kiai, melalui ustadz, melalui teman, melalui media sosial kita dapat ilmu. Itu semuanya kemudahan dari Allah. Namanya taufik dari Allah. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia mengetahui bahwa pada hartanya yang banyak itu, kekayaannya itu, ilmunya itu, dia faham di sana ada hak-hak Allah. Maksudnya Allah mewajibkannya untuk membelanjakan harta, mengajarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada manusia di sekitarnya ataupun masyarakat di sekitarnya. Ini yang bagaimana ini?
Ini kata Rasulullah, tipe ini, jenis ini bi ahsanil manazil indallah. Ahsan, inilah tipe yang paling super, yang paling baik di sisi Allah. Ini di sisi Allah. Kalau sudah super baik, paling baik di sisi Allah, di sisi manusia akan mengikut. Tapi kalau baik di sisi manusia, belum tentu baik di sisi Allah. Ini tipe pertama, paling top. Yang kedua adalah rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Tipe kedua adalah seorang laki-laki, rajulun, yang diberikan Allah kepadanya ilmu tapi nggak diberikan harta. Yang pertama tadi tipe paling top, ada ilmu, ada harta, dia mencari ridho Allah dari harta dan ilmunya. Lam yutimal, dia tidak diberikan oleh Allah harta. Kemudian dia berniat, fahuwa yaqul, karena dia melihat si fulan punya ilmu, punya harta, nikmat hidupnya. Maka dia hanya punya ilmu, dia mengatakan, kalaulah saya memiliki harta seperti fulan itu, saya akan melakukan amal-amal yang dilakukan si fulan. Sedekah, berzakat, membantu, mengajarkan kebaikan kepada seluruh manusia. Saya akan melakukan itu. Maka dengan niatnya itu, Allah memberikan ganjaran kepadanya. Ganjaran dia dengan orang yang punya ilmu, punya harta tadi, beramal soleh, sama ganjarannya dengan dia walaupun dia tidak punya harta. Nih, kalau kita sudah berniat ingin seperti si fulan, tapi si fulan yang diridhoi oleh Allah, punya ilmu dia, punya harta dia belanjakan ilmunya, habiskan ilmunya, ataupun dia ajarkan ilmunya dan hartanya dia belanjakan kepada hal-hal yang mencari ridho Allah di dunia dan di akhirat. Tipe ketiga, itu tadi dua itu diridhoi oleh Allah. Yang 3, 4 ini, tipe ketiga adalah manusia ataupun rajulun atahullahu malan, Allah memberikan karunia kepadanya harta, walam yu'tihi ilman, tapi dia tidak diberikan ilmu. Kalau yang tadi yang super, harta ada, ilmu ada. Yang di bawahnya ilmu ada, harta tidak ada, tapi kepingin seperti orang yang punya ilmu, punya harta, yang membelanjakan kepada di sisi Allah. Ini tidak dapat harta, tidak punya ilmu, fahuwa yakhbitu fi malihi, dia sembrono melakukan apa saja di dalam hartanya, mencarinya tidak tahu dari mana, membelanjakannya tidak tahu dari mana, seolah-olah dia melakukan sesuatu. Nikmat Allah itu digunakan untuk merusak di muka bumi. Ini tipe yang ketiga. Fahadha bi aswa'il manazil indallah. Orang ini kaya tapi merusak. Kaya tapi membuat rusak di masyarakat, membuat rusak di dunia ini. Inilah yang paling jelek di sisi Allah. Kemudian nomor 4, ada seorang lelaki tidak mendapatkan harta, tidak pula mendapatkan ilmu. Tapi dia mengatakan apa? Kalau saya punya harta, saya akan melakukan seperti si fulan yang merusak di muka bumi. Maka dia dan si fulan yang merusak di muka bumi, dosanya sama. Sama dosanya. Tadi pahalanya sama, walaupun tidak punya harta. Ini dosanya sama. Masyarul muslimin, nanti di yaumul qiyamah, semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena semua sumber yang kita dapatkan di dunia ini, nikmat apapun yang kita dapatkan, semuanya bersumber dari Allah. Al-Quran yang mengatakan begitu. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kalian dapat dari nikmat,
Termasuk nikmat ilmu, nikmat pintar, nikmat cerdas, nikmat cepat menghafal Al-Quran, menghafal apa saja cepat. Kemudian nikmat harta, nikmat anak, nikmat keturunan dan lain-lain. Itu semua sumbernya kalau dicari-cari pasti sumbernya hanya dari Allah. Di yaumul qiyamah la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan tercecah, tidak akan tergeser kaki seorang hamba di yaumul qiyamah. Ini maksudnya di yaumul hisab, pada perhitungan yang mengerikan. 500 tahun, 5.000 tahun, tidak habis-habis hisab. Di sana kaki tidak akan beranjak sebelum ditanya an umurihi fima afna, tentang umurnya di dunia ini. Allah memberi umur kepada fima afna, dihabiskan untuk apa umur kita? Untuk kebaikan kah atau kerusakan? Kemudian tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dengan ilmunya? Allah memberikan ilmu. Apa yang kita amalkan? Kita ajarkankah kebaikan kepada orang? Ataupun kita mengajarkan dengan ilmu kita itu kejahatan-kejahatan? Kemudian tentang hartanya. Dari mana dia dapat? Dari yang halalkah? Dari yang haramkah? Kemudian kemana dia belanjakan? Kemana dia belanjakan hartanya itu? Tadi orang yang dapat ilmu, kemudian dapat harta, dibelanjakannya pada ridho Allah. Inilah posisi yang paling tinggi di sisi Allah. Kalau dia mendapatkan harta dari mana saja, kemudian belanjanya tidak tahu kemana saja, inilah posisi yang terjelek di sisi Allah. Kemudian tentang apa? Tentang badannya. Jadi ada 4. Umurnya habis untuk apa? Ilmunya untuk apa? Kemudian hartanya dari mana dan kemana? Kemudian badannya yang dikasih Allah sempurna. Untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia pergunakan? Ini pasti akan terjadi. Dan yang mengadili kita, ingat, yang mengadili kita tentang ini nikmat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dalam At-Takatsur ayat 8 ayat akhir. Kemudian kalian pasti dan sungguh-sungguh akan ditanyakan oleh Allah langsung tanpa perantara. Latus'alunna, ini ada taukid di sana. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Apa yang ditanya? Apa yang dipertanggungjawabkan? Apa yang diadili oleh Allah? Tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian di dunia ini. Untuk apa kalian belanjakan? Untuk apa kalian gunakan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hilwa wa khadirah. Dunia ini sangat-sangat gemerlap, hijau, kemudian sangat-sangat menggiurkan. Ini hadis-hadis sahih riwayat Muslim. Maka Allah akan melihat kalian, akan mencoba kalian, bagaimana kalian mengelola dunia ini. Di antara kalian, kata Rasulullah, saya tidak takut fakir kalian.
Umatku saya tidak takut fakir. Coba buktikan di negeri kita. Kita tidak takut fakir, cuma salah kelola. Tidak takut, kita kaya. Allah sudah mencukupkan nikmat kepada semua hambanya. Yang di Afrika di mana-mana. Cuma salah kelola. Saya tidak takut kepada kalian, tidak takut fakir. Kalian jadi fakir, tidak. Yang saya takutkan justru apa? Dunia ini terbentang buat kalian. Banyak kekayaan kalian. Tapi kalian salah mengelola kekayaan itu. Maka kalian akan hancur sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian memburu dunia, menghancurkan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.